Terlalu percaya mereka mong nyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rupa empe-empean, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Haji Ramadhani Cahyani Tias, absen 3. Saya Elsania Nuraini, absen 9. Saya Natasha Aprilita Sabrina, absen 21. Saya Talita Triwulandari, absen 27. Di sini kami akan menyampaikan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual, yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran antar satu negara di negara lain. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya negara yang berkelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Kemudian dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaran uang. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Perbedaan dalam kegiatan perdagangan internasional. 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. 2. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. 3. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain: A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Perbedaan suatu bangsa. E. Perbedaan lain yang memengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga, perbedaan upah, dan perbedaan biaya produksi, serta perbedaan selera. Faktor penghambat perdagangan internasional antara lain: 1. Perbedaan mata uang antar negara. 2. Keamanan suatu negara. 3. Kebijakan perdagangan internasional. 4. Sumber daya alam yang berbeda. 5. Proses pembayaran sulit dengan resiko besar. 6. Menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. 7. Terdapat lembaga-lembaga ekonomi di suatu daerah. 8. Kurs mata uang tidak stabil. 9. Terjadinya perang. 10. Peraturan anti-dumping. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh antara lain. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. 3. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Ciri-ciri perdagangan internasional meliputi: 1. Para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. 2. Para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi dan perwakilan dagang dari masing-masing negara. 3. Harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah diterapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar.
masing-masing pihak. Sekian materi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, Pak.